air, bumi, api, udara. Zaman dahulu keempat elemen hidup berdampingan bersinergi dalam harmoni di bumi. Namun semua berubah ketika arogansi mulai menguasai diri manusia dan bermuara pada eksploitasi berlebihan dari keempat elemen tersebut. Tak lain tak bukan ialah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, adakah harapan bagi masa depan manusia? Informasi selanjutnya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Padahal sebenarnya bencana ini itu lebih ulah manusia. Halo, Selamat malam, Assalamualaikum. perkenalkan nama aku Arsi. Namaku Dewi. Pemanasan global. Itu kalau bahasa Jawanya global warming. Menurutku, pemanasan global itu meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Akibat aktivitas oleh manusia. Suhu bumi itu naik gitu. Secara naik pada umumnya ya. Kalau misalnya rata-rata di bumi itu ya 20, ya dia naik menjadi 21 atau berarti naik. Efek gas rumah kaca. Banyak pepohonan yang ditebangi secara liar dan nebangnya itu tidak direncanakan. Karena adanya aktivitas kayak misalnya kendaraan bermotor atau industri, itu kan ngasilin asap-asap gitu. Itu bisa menimbulkan gas rumah kaca itu terperangkap di permukaan bumi. Di desa saya ini ya, kalau dulu itu banyak pohon-pohon itu, sehingga ini sekarang sudah nggak ada, semuanya menjadi bangunan genteng-genteng itu, sehingga panas sekali. Pemanasan global itu banyak banget dampak negatifnya bagi kita semua ya. Sekarang itu saya itu sering pagi-pagi dia, pagi habis subuh sudah keringetan loh. Perubahan iklim yang tak menentu. Kadang panas, terus nanti habis itu hujan, terus musim tuh jadi bergantinya nggak pasti. Jadi sudah kehilangan warna aslinya gitu jadinya. Terus juga bisa meningkatkan permukaan laut itu jadi meningkat gitu, airnya makin banyak gara-gara es di kutub itu mencair. Saya itu ya orang yang hidup di desa ya Mbak ya. Jadi tanamlah pohon sebanyak-banyaknya. Kita tahu pohon itu bisa menyerap karbon, terus habis itu menghasilkan oksigen, terus bisa memperteduh kayak gitu kan. Jadi sebaiknya misalnya ya di tanaman pohon di pinggir jalan itu. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Karena nanti alat-alat tersebut bisa menghasilkan gas-gas rumah kaca yang seperti itu, yang menciptakan suhu permukaan bumi itu menjadi naik lagi. Pemanasan global
Pemanasan global merupakan suatu peristiwa di mana suhu rata-rata bumi mengalami peningkatan, di mana hal ini disebabkan oleh banyaknya gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Di antaranya karbon dioksida, metana, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida, di mana gas-gas tersebut meningkat dalam jumlah signifikan di atmosfer karena aktivitas manusia seperti kegiatan industri, transportasi, rumah tangga, bahkan eksploitasi berlebih dari sumber daya alam. Dampak nyata dari pemanasan global, misalnya cuaca yang ekstrim, tidak menentu dan cepat berubah. Selain itu, berdampak pula pada kenaikan permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Kenaikan air laut juga diiringi oleh meningkatnya suhu air laut dan berubahnya tingkat salinitas air laut sehingga mengakibatkan gangguan bagi habitat biota laut. Dalam skala internasional, Indonesia telah lebih dari 4 dekade berkontribusi meratifikasi perjanjian internasional dalam merespons perubahan iklim. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, Presiden meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim. 10 tahun kemudian, Presiden memberlakukan Protokol Kyoto dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki komitmen dan target untuk menurunkan emisi karbon berdasarkan Konvensi Perubahan Iklim yang telah diratifikasi, yaitu sebanyak 26% pada tahun 2020 dan 29% pada tahun 2030. Tak hanya skala global maupun nasional, dalam skala yang lebih kecil pula, mulai banyak elemen masyarakat yang turut berpartisipasi demi perubahan yang lebih baik. Selain itu, kita sendiri sebagai individu juga dapat berpartisipasi dalam skema besar ini, mulai dari hal-hal kecil yang nantinya akan membawa dampak besar, misalnya dengan menghemat air, menghemat listrik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar minyak, menggunakan barang yang ramah lingkungan, serta mengajak orang di sekitar untuk turut berpartisipasi menjaga bumi. Satu hal yang penting untuk diingat, bahwa bumi ini bukan hanya milik pemerintah atau pengusaha. Bumi ini milik seluruh umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai penduduk bumi harus bahu-membahu menjaga bumi demi mewujudkan lingkungan yang lestari untuk kebaikan kita semua.